Secara agama atau bagaimana, Pak? Secara agama sudah ditalak, sudah tanggal selesai. 10 Tanggal 10 September Kami kemarin. ajukan gugatan pada tanggal 12 September, telah ditalak secara agama tanggal 10 Iya, September. sudah selesai. Tinggal secara ini aja. Secara hukum lah, secara administrasinya. administrasi ya. Berarti Negara. sudah pisah rumah sejak lama atau bagaimana? Pisah rumah Iya, sudah pisah rumah. Sekarang kondisi juga sudah pisah Iya. rumah. Gugatan yang kami ajukan pun ke rumah yang sekarang tergugat tinggal. Iya, sih. gitu. Karena- Termasuk somasi kami kirimkan ke rumah. Pisah rumahnya itu artinya sejak tanggal Nomor antrian C5 dengan nomor perkara 1088 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Nomor antrian 26. Silakan menuju loket 2. bisa kasih penutup ya. Sendirian aja bang. Nomor antrian B6 dengan nomor perkara 722 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Nomor antrian B6 dengan nomor perkara 722 PDTP. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Antrian 27. Nomor persiapannya antrian gimana, Bang? 14. Hari ini, Bang? Silakan menuju layanan ikon. Enak dong. Nih, malah pusat kerja. Nih, nih. Hari ini sidang gugatan cerai yang kami ajukan sejak tanggal 12 September kemarin telah disidangkan. Agenda hari ini adalah sidang pertama. Sidang pertama ini prinsipnya masih tentang pemberkasan, legal standing kami semua sudah dilengkapi, lalu dilanjutkan oleh agenda mediasi. Agenda mediasi tadi teman-teman juga lihat, kita sempat ke ruangan situ. Di sana dihadiri juga oleh pihak tergugat. Hasil dari mediasi adalah sebetulnya kalau secara tertulis ini dibilangnya adalah sepakat sebagian. Tapi kalau kita ngomongin pokok perkara ini tetap deadlock. Deadlock dalam artian bahwa hasil dari mediasi ini tidak dapat rujuk kembali. Sehingga sidang selanjutnya akan diadakan pada tanggal 8 Oktober. Ya, 8 8 Oktober nanti tahun 2025. Pada prinsipnya gugatan yang kami sampaikan, gugatan cerai yang disampaikan oleh klien kami, Ibu Tasya Farasya, adalah mengenai, jadi kan alasan cerai ini kan limitatif ya, sebagaimana kita tahu bersama. Jadi yang kami pakai adalah masalah perselisihan terus-menerus hingga tidak dapat diharapkan rujuk kembali. Kenapa itu terjadi? Teman-teman juga di sini udah banyak berita ya yang bertebaran di luar sana, ada isu-isu yang bertebaran di luar sana, jadi mungkin di sini dapat kami luruskan. Fokusnya dalam gugatan kami ini adalah masalah kepercayaan. Kepercayaan yang telah diberikan sedemikian rupa. Kenapa sih bisa ada kepercayaan yang telah diberikan sedemikian rupa ini? Tahu-tahu Ibu Tasya ini. Jadi gugatan ini diajukan oleh klien kami, Ibu Tasya, itu karena masalah kepercayaan. Kalian sudah tahu ada banyak berita beredar di luar sana. Masalahnya apa? Di sini mungkin saya akan luruskan. Yang menjadi titik berat adalah adanya dugaan. Ini dugaan
Tapi kami telah ada data-datanya pada kami juga, telah kami pelajari semua adanya dugaan penggelapan dalam perusahaan. Untuk nominal cukup besar ya, cukup fantastis juga. Cuma tolong teman-teman ini bisa ditekankan, bisa diresapi lah. Ini bagi klien kami bukan masalah angka. Mau nilainya miliaran rupiah, mau nilainya puluhan miliar rupiah, mau nilainya belasan juta rupiah atau 1 juta rupiah pun, ini adalah rasa kekecewaan yang telah dirasakan oleh klien kami, Ibu Tasya, atas kepercayaan telah diberikan, namun dihianati begitu saja. Sehingga gugatan ini kami ajukan. Tapi perlu digarisbawahi juga, sebetulnya sebelumnya ini Ibu Tasya sejak tanggal 10 September, sebelum gugatan ini kami ajukan, telah bercerai secara agama, Ya, telah ditalak. sudah ditalak oleh tergugat, mantan suaminya, sehingga secara agama sebetulnya Ibu Tasya sudah tidak sebagai istrinya lagi, bukan suami istri lagi, mereka berdua. Dan juga pada saat ini, bahkan sebelum gugatan diajukan, Ibu Tasya dengan mantan suaminya telah pisah rumah, jadi saat ini sudah tidak tinggal serumah. Lalu selanjutnya masalah nafkah sih sebetulnya ini bukan kalau dari Ibu Tasya sendiri bukan masalah karena ia tidak dinafkahi, tapi kembali lagi titik beratnya dalam masalah kepercayaan, sehingga ya inilah kita sekarang bergulir di sini, proses masih berjalan. Mohon support teman-teman semua. Untuk teknisnya ada beberapa hal yang bisa disampaikan oleh rekan saya sih. Ya, jadi memang Ibu Tasya juga merasakan bahwa tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin secara layak selama ini. Dan juga terkait dengan dugaan penggelapan itu, kami pun juga melakukan upaya hukum. Kami sudah mengajukan somasi terhadap mantan suami Ibu Tasya terkait dugaan tersebut. Untuk selanjutnya nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Dan kami juga pada gugatan kami mengajukan nafkah senilai Rp100, karena mengingat bahwa selama ini Ibu Tasya pun juga merasa tidak ada nafkah selama menikah, sehingga lebih baik kami akan ajukan sebagai bentuk tanggung jawab mantan suami terhadap anak-anaknya saja senilai Rp100. Kalau Rp100 ini pun juga tidak dapat dipenuhi, ya kami juga bingung bagaimana tanggung jawabnya, gitu ya. Terkait dengan dugaan penggelapan pun sudah kami ajukan. Nanti kami pun juga sudah mempersiapkan bukti-bukti, mempersiapkan dokumen-dokumen untuk upaya hukum selanjutnya, yaitu melaporkan ke pihak kepolisian. Perkaranya di mana, Bang? Untuk hak asuh anak tadi sebetulnya, maka tadi saya bilang dalam mediasi ini adalah sepakat sebagian. Sepakat sebagian dalam artian ada yang disepakati di dalam tadi. Hak asuh anak ini sudah disepakati jatuh kepada klien kami, Ibu Tasya. Jadi tidak dipermasalahkan nantinya, karena juga sebetulnya gugatan yang kami ajukan ini sifatnya tuh lebih kepada untuk perceraiannya. Kami tidak ada minta harta gono gini, terus hak asuh anak juga karena sudah dipenuhi. Jadi kita ke depannya akan fokus masalah pembuktian dari dalil-dalil yang kami sampaikan, dalil gugatan yang kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan akan kami buktikan nanti pada proses persidangan selanjutnya. Dan tadi juga untuk timeline sudah disampaikan oleh majelis hakim. Sidang selanjutnya 8 Oktober itu untuk menyampaikan apakah ini mediasi deadlock atau tidak. Karena kan memang kita juga tahu sama-sama mediasi ini adalah suatu kewajiban atau sebuah kewajiban diatur oleh undang-undang, harus dilewati. Tadi sudah kami jalani berdua, prinsipal hadir baik penggugat maupun tergugat. Hasilnya sudah ada, sepakat sebagian. Selanjutnya tanggal 8 nanti adalah untuk memberitahukan secara formal bahwa mediasi ini udah ada hasilnya. Lanjutnya nanti jawaban dari pihak tergugat itu ada pada tanggal 10 Oktober. Nanti bergulir aja, selanjutnya ada replik, duplik, dan pembuktian. Pisah rumah dari kapan ya, Bang? Ini gini, ini kan isu ya. Ini ada banyak lah memang. Ya nggak bisa kami pungkiri juga, kami dengar desas-desus itu. Masalah orang ketiga tidak kami ajukan di sini, tidak kami taruh dalam dalil gugatan karena kami sendiri tidak megang bukti yang konkret. Jadi kalau memang itu ada di luar sana, berita itu di luar sana, mungkin teman-teman secara langsung melihat ya itu silakan kalian lah, mungkin teman-teman yang bisa menilai sendiri. Cuma dari kami fokus terhadap rasa kepercayaan itu aja. Bang, udah nggak dinafkahin batin sama lahir tuh dari kapan? Wah, kalau itu sih terlalu private ya terkait
itu. Tapi apabila tidak dinafkahi itu memang sejak awal gitu ya. Jadi memang kami minta tolong sama teman-teman juga supaya mengetahui bahwa memang Bu Tasya ini kan dalam keadaan tekanan batin yang luar biasa. Biar menjadi jelas kami klarifikasi terkait isu pihak ketiga, terkait hal-hal yang lain yang ramai di media pun itu ini kami luruskan semua. Terkait pihak ketiga tidak ada menjadi dasar gugatan kami. Kami fokus terhadap perceraiannya dan hak asuh anak. Yang menjadi dasar utama, salah satu menjadi dasar kami ya terkait dugaan tersebut di perusahaan karena Bu Tasya menjadikan mantan suaminya Chief of Finance di perusahaannya. Itu sejak tahun 2023. Cuma Iya. untuk keleluasaan dalam mengatur keuangan perusahaan itu telah diberikan oleh klien kami sejak tahun 2021. Lalu pada tahun 2023 dijadikan CFO ya, Chief Financial Officer. Iya. Namun demikian ternyata dugaan masalah penggelapan itu telah terjadi dari tahun 2021 sejak kepercayaan itu telah diberikan oleh Ibu Tasya. Jadi intinya di situ, di kepercayaan ini, di sakit hati yang luar biasa gitu. Ketika sudah punya suami, sangat dipercaya, baik keuangan pribadi, keuangan perusahaan dan lain-lain, tiba-tiba harus menghadapi seperti ini. Tapi ingat ya, ini masih dugaan. Artinya bukti-bukti masih kami kumpulkan, kami akan masih melihat sebenarnya ini arahnya kemana sih, gitu ya. Kak juga perihal katanya rumah ibu dari Kak Tasya ini ke sana juga. Oh kami Itu kayaknya itu ranahnya bukan ke ranah pribadi kami. kayak kami juga kayaknya nggak elok kalau menurut kami juga. Kami Quote fokus. non ada, Iya. katakan ada, namun nggak ada. Saya nggak bisa memastikan itu. Kayaknya kalau untuk komentar itu kami tidak berani komen apa-apa. Iya. Toh misalnya itu ada ya mungkin silakan ditanyakan langsung pada Iya. bersangkutan. Pisah rumah dari kapan ya bang? Bang, pisah rumah bang. Nah nanti itu teknis itu tanyakan langsung ke yang bersangkutan. Kami fokus hanya pada gugatan dan upaya-upaya hukum lain terkait dugaan-dugaan yang ada. Sama ini satu lagi mungkin ini nanti mungkin kalian tahu kan Ibu Tasya ini kan public figure. Apa yang ia lakukan mungkin akan di-share juga. Iya, betul. Ini dalam waktu dekat besok Ibu Tasya ini akan pergi keluar. Pergi keluar untuk apa? Ini tolong jangan dipelintir. Iya. Ini Ibu Tasya udah ada kerjaan dari lama yang diambil. Itu dari sebelum adanya gugatan yang diajukan. Sebagaimana kita ketahui bersama juga, Ibu Tasya ini bisa dibilang sebagai orang yang menafkahi keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya juga. Jadi kerjaan seperti ini ya udah meskipun gugatan sudah diajukan tidak dapat ditinggalkan. Jadi tolong nanti mungkin kalau dilihat jangan dipelintir nanti kesannya Ibu Tasya tidak peduli terhadap permasalahan hukum dalam proses persidangan ini. Tapi ini lebih kepada pekerjaan yang harus dia jalankan dan telah diambil itu sih. Karena tidak bisa ditinggalkan, itu sudah dari jauh hari dan karena profesionalitas beliau lah Bu Tasya harus mengurus ini, harus menjalani ini gitu ya. Itu tadi setelah kami sampaikan itu kami masih mengumpulkan bukti untuk apakah akan kita lakukan laporan polisi terhadap hal tersebut apa enggak, kami masih mempertimbangkan, masih kami dalami bagaimana juga ini kan meskipun secara hukum sih kalau kami lihat ya ini ada lah. Cuma apakah akan kami lakukan apa tidak ini masih dalam pertimbangan-pertimbangan. Tapi langkah pertama yang telah kita lakukan adalah somasi. Somasi telah kami kirimkan dan telah diterima juga. Belum. Somasi belum direspon. Yang perlu diingat sama teman-teman, Bu Tasya ini tidak ada niat mau menjelekkan mantan suami, mau menyebar-nyebar berita yang aneh-aneh. Bu Tasya hanya ingin tenang. Mungkin karena dalam pernikahannya sudah tidak bisa menenangkan, terpaksa harus berpisah. Jadi kalaupun ada dugaan-dugaan tindak pidana yang dilakukan, itu pun kita masih melihat nanti. Apakah nanti upaya hukumnya kita akan laporkan polisi dan lain-lain, tapi kita sudah melakukan somasi. Dan fokusnya apa? Fokusnya bukan untuk menyerang, oh ini kita serang dan sebagainya, bukan. Fokusnya hanya untuk memastikan ini sebenarnya bagaimana sih, gitu loh. Jadi belum tentu ini nanti akan mengarah ke sana. Kami sedang mengumpulkan bukti-buktinya semua, tinggal nanti bagaimana arahnya kita lihat sama-sama ya. Bang, Bu Tasya katanya depresi bang, alami depresi. Somasi sudah dilayangkan, sudah lewat. Ya. Tapi belum sampai tenggat waktu yang kita berikan. Iya. Jadi kalau ditanya somasi udah dikirim sebulan belum juga. Iya. Masih baru kami kirim. Jadi kalau mungkin belum direspon pun masih masih ada waktu. Ini kita kirim somasi juga belum sampai 7 hari kok. Iya. Bang, katanya Bu Tasya alami depresi, bener bang, susah tidur dan lainnya bagaimana bang? Iya. Kalau
gimana ya? teman-teman mengalami kondisinya Bu Tasya, Kalau masa nggak tidur ya wajar lah, susah Iya. tidur wajar lah. Ini hal yang wajar. Jangankan masalah seperti ini, kita terkena masalah dalam pekerjaan aja bisa nggak tidur tuh Iya. hal yang wajar-wajar aja lah. betul. Katanya sedang jalani terapi bang, betul? Ini kami ya kayaknya aman-aman aja juga. Kami berapa kali meeting dengan Ibu Tasya, bahkan sebelum gugatan ini diajukan juga sering ngobrol, kita ngobrol santai. Sebagaimana kita ketahui bersama, saya orang Islam, Bu Tasya orang Islam. Awal juga saya bilang yakin mau cerai apa enggak, saya juga nggak ada ngedorong itu. Cuma karena tekad yang bersangkutan sudah bulat, ya sudah kami Ya, jadi sampaikan. wajar lah, Iya. wajar kalau sedih, kalau akhirnya memikirkan, karena kan pasti namanya suami istri kan tadinya pasti saling sayang, kepercayaan tinggi, mengurus anak sama-sama. Ternyata akhirnya seperti ini kan ya pasti sedih gitu. Oke, Ya, terima kasih ya. Apa? Agenda saya tadi tanggal 8 itu adalah hasil dari mediasi, which itu deadlock. Tanggal 10 jawaban dari tergugat. Terima kasih ya. Secara agama sudah ditalak, sudah Tanggal selesai. 10 Tanggal 10 September Kami kemarin. ajukan gugatan pada tanggal 12 September, telah ditalak secara agama tanggal 10 Iya, September. sudah selesai. Tinggal secara ini aja. Secara hukum lah, secara administrasinya. administrasi ya. Negara. Pisah Pisah rumah Iya, sudah sudah pisah rumah. Sekarang kondisi juga sudah pisah Iya. rumah. Gugatan yang kami ajukan pun ke rumah yang sekarang tergugat tinggal. Iya, sih. gitu. Karena- Termasuk somasi kami kirimkan ke rumah. Pisah rumahnya itu artinya sejak tanggal 10 itu Bang. Oh enggak, sudah. Artinya ada perselisihan itu jauh sebelum Iya, makanya kami Iya. bilang kan Ini akumulasi. akumulasi. Oke, mau terkumpul dari sekian banyak ini gitu. Oke, bang, isu katanya orang ketiga ataupun nikah siri bagaimana bang? Dari Bu Tasya? Oh ya kami nggak Nggak komentar soal itu karena tanyakan ke beliaunya. Dan gitu. ya masalah itu mungkin bisa Betul. disampaikan kepada yang bersangkutan karena kami juga nggak fokus ke sana karena kami nggak megang bukti apa-apa. Betul. Tapi katakan itu ada ya udah kayak tadi saya bilang ya mungkin masyarakat yang melihat sendiri mungkin itu benar adanya ya monggo aja. Iya. Berarti isi gugatan di sini apa saja bang mengenai perihal apa? Ya kami minta cerai dan hak asuh itu saja. Sama nafkah 100 rupiah itu saja. Kenapa mungkin 100 rupiah bang? Ya Simbolis. karena Simbolis. sebenarnya selain daripada simbolis, karena kan ketika menikah kan nafkah ini sulit ya. Jadi ya sudah waktu menikah aja sulit, apalagi sudah cerai. Jadi artinya 100 rupiah ini juga kami kan juga ragu, belum tentu dikasih gitu loh. Jadi ya nanti kita lihat lah gitu, ya. Mengenai Oke. penggelapan dana bang katanya 23 miliar bahkan sampai ada yang menyebut nominal 100 miliar itu bagaimana bang? Tadi. Ya tadi. Jadi kami lagi mengumpulkan bukti-bukti terkait hal tersebut. Somasi sudah kami ajukan. Tapi terkait apakah nanti dugaan tersebut itu akan kita lakukan upaya hukum ya nanti kita lihat sama-sama. Jadi ya Gitu. sambil proses berjalan lah. Iya, Kami karena- saat ini fokusnya adalah untuk masalah cerai. Apakah Iya. nanti dalam perjalanannya ternyata ini kita bertekad bulat untuk melanjutkan ini ke proses yang lebih lanjut seperti Iya. laporan pidana atau apa ya. Iya. Paralel lah jalan semua. Jadi perlu ditekankan, maksudnya Bu Tasya ini tidak mau masalah apa-apa, tidak mau memperpanjang. Apalagi terkait dugaan-dugaan penggelapan dan lain-lain. Anggaplah itu terbukti, Bu Tasya ini belum tentu mau melakukan upaya hukum apa-apa kok. Nominal bukan masalah gitu, tapi masalah kepercayaannya. Gitu, itu poinnya gitu. Jadi kalaupun nanti ternyata setelah bukti-bukti terkumpul, ternyata memang benar. Kalaupun nanti seperti itu pun nanti kita akan lihat lagi. Gitu. Dua-duanya tadi hadir bang, ini Hadir. sidang perdana. Hadir sidang perdana semua hadir tadi. Bahkan tadi mediasi juga langsung dihadiri oleh prinsipal semua. Iya. Hasil mediasi bang? Ya itu tadi saya bilang Iya. hasilnya ini sebetulnya dibilang deadlock, cuma ada sepakat sebagian. Iya. Sepakat sebagian itu adalah perihal hak asuh anak. Iya. Hak asuh anak sudah disepakati jatuh kepada Ibu Tasya. Untuk selanjutnya ya kita nanti fokus pada pembuktian pokok perkara sih. Iya. Gitu. Bang benar sekali Bu Tasya lebih diam dan banyak merenung apakah ini ada yang bilang shock, depresi bagaimana? Ya, Ya kalau Mbak mengalami kondisi itu gimana? Stres, Kira-kira sosial. diem atau ngobrol gitu? tapi Iya kan? dibilang apa ya? Ya wajar orang diterpa masalah seperti ini kalau lebih cenderung, lebih murung, pastilah. Namanya juga kita sama-sama manusia. Kami maklumi itu tidak mau banyak bicara ya. Mungkin Ibu Tasya sekarang juga butuh privacy, Betul. butuh waktu untuk tenang, untuk sendiri. Jadi ya dari kami ya membiarkan saja. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah bukan terkait Bu Tasya itu shock atau apa, tapi Bu Tasya mengalami hal-hal ini. Bu Tasya masih fokus kerja untuk menafkahi anaknya. Itu Bayangin poin nanti utama. besok masih kerja loh. Bayangin itu yang kami tidak mau dipelintir. Nanti setelah ini beliau masih ada kerja lagi, Bilangnya nggak keluar peduli kan, dan nggak elok lain-lain. lah gitu. Itu fokusnya untuk menafkahi anak. Jadi dalam seorang perempuan menghadapi kondisi seperti ini, kepercayaannya hilang, hancur, masih harus menafkahi anak.
Jadi harus masih fokus kerja dan profesional, itu poinnya. Gitu ya, Mbak. Tadi terlihat banyak zikir sebelum sidang dimulai, Bang. Ya, kayaknya itu hal-hal yang Ya kan, wajar aja sih. seorang muslim. Seorang muslim. Gitu. Kalau non muslim zikir baru bingung. Tadi bener gak sih Bang lagi terapi Bang karena susah tidur? Oh, kalau itu kan Kita nggak tahu. beliau. Beliau lah. nggak Nanya tahu. ke Tapi kalau kami. dibilang susah tidur ya wajar aja. Iya. Kita juga susah tidur mau sidang. Yang gitu. bingung, Iya. yang hebat itu kan susah tidur tapi masih profesional, Itu. kerjaan Harus dijalani. kita garis bawahi. Karena fokusnya ke anak tadi. Yep. Gitu ya. Itu udah berapa persen Bang? Kalau Ya, bukti nanti kita belum lagi nih. selanjutnya lah. Kita ngajuin gugatan itu kan ada buktinya pasti sudah kita kumpulkan. Iya. Kami tidak mungkin mengajukan gugatan tanpa landasan hukum yang jelas. Betul. Ini telah kami kumpulkan. Jadi sebetulnya kalau kita mau pembuktian minggu depan atau besok kami siap. Iya. Cuma kan semua ada prosesnya, ada prosedurnya. Jadi ya udah kita ikuti aja. Sidang selanjutnya mungkin Bang? Ya itu tanggal 10 jawaban atas gugatan kami dari tergugat. Kan juga toh dari tergugat sudah menunjuk kuasa hukum. Iya. Tadi kami juga sudah di dalam sudah diskusi masalah timeline. Mereka sanggupnya di 2 minggu ya, 2 minggu setelah ini. Jadi mungkin sudah disiapkan juga dari sekarang. Ya. Tanggal 10 berarti bukan di hari yang sama ya Bang? Bukan hari Rabu? Iya, bukan. Enggak, hari Jumat. Jumat. Tapi itu ikort ya? Tapi ikut. Ikort. Nanti sidangnya nanti tetap di hari Rabu. Nanti. Pada saat pembuktian. nanti. Pembuktian baru sidang Pembuktian. lagi. Nanti baru sidang kami hadir. Itu hari Rabu di tanggal? Nah, nanti Enggak, nanti lupa deh. itu panjang prosesnya. Panjang prosesnya. Kan masih ada ini. masih ada jawaban. Masih ada jawaban, masih ada replik, duplik. Berarti minggu depan tidak ada lagi 2 minggu kemudian itu ikort gitu. Ya, Ya, selalu ikut. selalu ikort. Nanti baru pas pembuktian Kecuali kami pembuktian. hadir. Itu nanti Itu aja. misalnya dari kami ada pembuktian mau bawa saksi, Iya. nanti juga pun dari tergugat juga akan melakukan hal yang sama. Iya. Mereka akan mengajukan saksi-saksi yang dapat mendukung dalil sangkalan mereka. Iya. Kami mendalilkan gugatan kami mendalilkan sesuatu, kami akan membuktikan. Iya. Dari tergugat menyangkal dalil gugatan kami, mereka akan membuktikan dalil sangkalannya. Gitu Iya. sih. Bang, sedikit. Tadi Bu Tasya sempat Sedikit bercerita terus. melihat nggak sih? Karena bertemu dengan Gimana? karena Bu Tasya bagaimana tadi melihat langsung tatapan dengan Ya normatif aja. Fokusnya hanya Fokus aja, iya. pengen cepat selesai. Iya, normatif. Jadi ngelihat apa nggak ada ini, nggak ada efek. karena tadi Bu Tasya kan terlihat lebih diam dan Iya. tidak banyak Ya itulah karena Iya. kalau kita diskusi juga ya lagi pengen ada privacy aja lah ya. Iya, jangan Kami kan mau menghargai. cerai kita putus aja kadang Iya. diem. Nah, itu Iya, kan nggak tahu. ya itu kan beliau. Iya. Itu Beda orang, beda-beda. Beda orang kan beda. sempat tersapa nggak Bang di dalam Ya kan harus ngobrol, Harus ngobrol, masa mediasi. enggak? Kan mediasi, harus ada yang harus disampaikan. kan ada sebagian sepakat. Iya. Jadi pasti ngobrol. Dia pasti ngobrol. Ya. Oke. Apa? Ya kan saya pun Saya salaman. juga saya. salaman tadi sama lawyer tergugat juga saya Iya, salaman tadi. ya. Hal yang Oke, umum itu. makasih ya. Kemudian